Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun sholat subuh pakai wudhu isya. Kamu sholat subuhnya pakai apa? Pakai wudhu duhur kalau nggak duha saudara-saudara. Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith, Al-Habib Umar bin Zain bin Smith 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di satu benda apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait gedabrus-gedabrusnya Bahar bin Smith ini, di mana Bahar bin Smith ini lagi ngibul di depan jamaahnya, yaitu tentang terkait ada seorang Habib yang tidak tidur selama 33 tahun ya teman-teman. Jadi siang malam itu enggak tidur selama 33 tahun. Wih, ini sangat luar biasa teman-teman ya. Kita saja ya, manusia yang seperti kita-kita ini ya normal, itu kalau malam tuh tidur, maupun siang juga tidur walaupun sebentar-sebentar ya. Kita kalau nggak tidur sehari semalam saja itu udah kayak orang linglung ya teman-teman, udah gini-gini keliang-keliang ya. Apalagi sampai 33 tahun teman-teman. Coba bayangkan, coba pikirkan, masuk akal nggak ya? Orang kok tidak tidur sampai 33 tahun. Satu hari saja nggak tidur itu udah kayak orang gila ya. Apalagi ini 33 tahun. Waduh. Wah. Coba teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau? Kamu nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah. Bisa kamu ikuti? Bisa kamu ikuti Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. 40 tahun sholat subuh pakai wudhu isya. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun sholat subuh pakai wudhu isya. Kamu sholat subuhnya pakai apa? Pakai wudhu duhur kalau nggak duha saudara-saudara. Para ulama, para aulia, para salaf sholat subuh pakai wudhu isya. Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith, Al-Habib Umar bin Zain bin Smith 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di satu benda apapun. 16 tahun nggak pernah menyandarkan punggungnya. Sekalipun tidur, tidurnya duduk. Bahar bin Smith cucunya tukang tidur saudara-saudara. Terus kita orang habaib sekarang mau banggain datuk-datuk kita. Kamu sama kayak datuk kamu. Ajdadukum minal ulama wa antum minal juhala. Ente punya kakek ulama, entenya bodoh. Ajdadukum minas sholihin, ente punya kakek orang soleh. Wa antum minal fasikin wal fajirin wal munafikin, entenya fasik, entenya fajir, entenya munafik, entenya mabuk, entenya narkoba, ente zina, ente melacur. Kita tidak bisa ikuti sepenuhnya. Bisa kamu ikuti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, setiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali, ya Allah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 25.000 kali. Bisa kamu ikuti Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi selama puluhan tahun cuma makan roti kering pakai minyak samin saudara-saudara. Bisa kamu ikuti beliau-beliau para ulama, para salafun saleh. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Satu kali duduk itu kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Keluar Batang ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat mana mau kamu ziarah. Aduh ya Allah ya teman-teman ya, kita dengarkan itu ya gedabrusnya Bahar bin Smith ini sangat banyak sekali ya, yaitu karomah-karomah dari golongan mereka ini.
Coba teman-teman ya, karomah yang paling unik apa coba? 99.000 kali ya sekali duduk baca Yasin. 33 tahun nggak tidur ya. Ya siang maupun malam nggak tidur. Umur 7 tahun sudah apa tadi tuh? Banyak sekali ya teman-teman ya. Aduh, saya sampai sakit perut ini ya, ketawa terus ya teman-teman mendengar yaitu ocehannya Bahar bin Smith ini. Bahar Smith Al-Ghedabrusi ya. Julusannya adalah Bahar Smith Al-Ghedabrusi. Jadi kalau duduk mereka berdongeng, kalau berdiri mereka berjoget. Ini pas cocok banget dengan gelar-gelar Bahar bin Smith ya teman-teman. Coba apa yang bisa diambil ilmu dari Bahar bin Smith ini? Isinya apa? Isinya dongeng-dongeng dari kalangan mereka. Yaitu kakek saya seperti ini. Tapi ketika di akhir video ya, kakek kamu itu orang-orang soleh, kamu pemabuk. Ya itu semestinya ngomongin diri sendiri ya teman-teman. Ya Allah, rosak ya teman-teman ya. Agama kalau dipegang mereka ini rosak. Jadi mana Al-Quran dan hadisnya ketika berceramah ya teman-teman? Mana coba? Isinya malah dongeng-dongeng khurafat seperti ini. Banyak sekali, ada berapa tadi ya? Ada 10 dongeng kayaknya ya. Lebih ya, sepertinya lebih ya teman-teman ya. Luar biasa ya teman-teman. Ya Allah. Bagaimana ini ya? Hidup bagaimana ini? Kalau nggak dawir ya, nggak ngibul ya, bukan Habib ya teman-teman ya. Rata-rata ya mereka seperti itu. Ini bukan oknum teman-temannya. Tapi kalau kita bilang oknum, tapi rata-rata seperti itu. Coba gimana teman-teman? La haula wala quwata illa billah. Semestinya ya teman-teman ya, saya pun mengakui ya bahwasanya tesisnya Kiai Mat ini sangat bagus sekali mencerdaskan kaum muslimin. Tentang terkait masalah Habib-Habib dari klan Ba'alawi ini yang dimana mereka ini merusak agama Islam ini ya. Jadi agama Islam ini itu dirusak oleh mereka dengan dongeng-dongeng khurafat. Seharusnya kalau mereka ingin mencerdaskan kaum muslimin, para jamaah, para muhibbin, ya udah sampaikanlah seperti apa yang Rasulullah sampaikan, yaitu tentang terkait masalah Al-Quran, tauhid, kesyirikan, kebid'ahan. Jelaskan kepada umat ya, apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu bid'ah. Jadi mengajak umat itu untuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW, untuk mentauhidkan Allah, bukan mengajak umat dengan dongeng-dongeng khurafat. Jadi intinya yang saya tangkap dari ceramah Bahar bin Smith ini ya teman-teman, itu hanya meninggikan dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari Habib-Habib mereka sendiri. Datuk saya seperti ini, tapi nyatanya mereka bisa enggak? Coba ya teman-teman ya, dongengnya ya bukan itu saja ya teman-teman, yaitu bisa menurunkan rantai emas dari langit. Itu tadi nggak disebutkan ya. Lalu kemudian Mi'raj 70 kali dalam sehari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tentang terkait masalah Bulkibal Kibul Al-Ghedabrusi Bahar bin Smith. Jadi ini ya teman-teman ya, Allah sudah menampakkan ya bagaimana ya yaitu Habib Alawi ya. Kalau bilang oknum tapi banyak teman-teman yang seperti itu. Allah sudah menampakkan kepada kaum muslimin ya. Makanya jangan suka bohong-bohongi umat ya. Saya cucu Nabi, lalu kemudian berceramah khurafat-khurafat. Allah sudah menampakkan betapa besarnya keagungan Allah ini. Kalau ingin membongkar ya, yaitu keburukan, yaitu pendawiran Habib Alawi, sekarang ini umat sudah banyak yang tahu tentang pendawiran yang mereka lakukan. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Dulunya para kaum Nahdliyin itu hampir ya itu mengakui, mempercayai yang namanya yaitu karomah-karomah Habib ya. Tapi di akhir-akhir ini sudah banyak yang sadar itu bukan karomah, itu khurafat. Seperti ya Kiai Nur Ihya membongkar semua yang katanya ada yaitu Ar-Rifai, yaitu dari Thariqah apa itu, Thariqah Ar-Rifai, itu melihat Rasulullah SAW itu tangannya keluar dari kubur. Nah, itu adalah karangan bebas. Ada ini dulu populer teman-teman ya, kisah seperti ini populer dari karangan sufi. Tapi ternyata ya teman-teman itu khurafat. Alhamdulillah banyak yang sadar. Ketika saya menjelaskan seperti itu ya, mengomentari khurafat-khurafat seperti itu,
Ya, tidak sedikit pun banyak yang berkomentar teman-teman bahwasanya ini admin tidak mempercayai bahwasanya itu adalah karomah. Ini admin ini anti karomah, Wahabi dan lain-lain. Tapi sekarang berbeda. Dengan adanya tesisnya Kiai Imad, penjelasan Kiai Nur Ihya dan lain-lain, Kiai Prabumi menjelaskan bahwasanya itu bukan karomah tapi khurafat. Alhamdulillah umat sekarang ini sudah semakin cerdas dan tidak mudah untuk dikibulin oleh Habib-Habib Ba'lawi lagi. Nah teman-teman, jadi itu saja ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.